Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Sukmawati, NIM G1416036. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Regresi Gerombol Spasial pada Skor Getis Data Prevalensi Malaria Indonesia tahun 2017. Dalam menyusun penelitian ini, saya dibimbing oleh Ibu Anik Juraidah dan Ibu Akbar Rizky. Berikut adalah outline dalam presentasi saya kali ini. Latar belakang penelitian. Secara nasional, angka kesakitan malaria tahun 2009 sampai 2017 cenderung menurun. Namun jika dilihat kasus per kabupaten atau kota, angka API di Indonesia ini menggerombol. Hal ini ditunjukkan bahwa wilayah Indonesia untuk bagian barat cenderung berwarna hijau dan bagian timur berwarna merah. Kemudian terdapat beberapa penelitian sebelumnya. Pertama yaitu yang dilakukan oleh Siswanto et al. Menghasilkan bahwa ketika memasukkan pengaruh spasial dapat dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak dapat dijelaskan jika mengabaikan pengaruh spasial. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Laila tahun 2019 menyatakan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persebaran penyakit malaria di Indonesia adalah slight positivity rate in whole blood examination, proporsi kasus Plasmodium falciparum, proporsi kasus Plasmodium vivax, dan jumlah kasus anak usia 2-14 tahun. Pada penelitian sebelumnya tidak dilakukan analisis hotspot, sehingga pada penelitian kali ini saya melakukan analisis hotspot menggunakan metode GITIS-ORG. Data prevalensi malaria di Indonesia cenderung memiliki karakter yang hampir sama pada wilayah-wilayah yang berdekatan, sehingga dilakukan analisis gerombol menggunakan metode finite mixture model. Penelitian ini bertujuan menggerombolkan data prevalensi malaria di Indonesia tahun 2017 menggunakan metode Finite Mixture Models atau FMM berdasarkan nilai autokorelasi spasial lokal GITIS-ORG serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi angka API di setiap gerombol. Data yang saya gunakan adalah hasil passive case detection malaria dari puskesmas di seluruh Indonesia tahun 2017 yang diperoleh dari Subdirektorat Malaria Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terdapat 514 kabupaten atau kota dengan peubahnya yaitu runtutan analisis data yang saya lakukan. Yang pertama ialah melakukan eksplorasi melalui peta persebaran angka API di Indonesia tahun 2017 gunanya untuk mengetahui gambaran umum data yang saya miliki. Dan yang kedua, membuat matriks jarak D, di mana jarak di sini dihitung berdasarkan Great Circle Distance dengan XIYI merupakan koordinat lokasi ke I dan XJYJ merupakan koordinat lokasi ke J. Dan yang ketiga yaitu menentukan jarak optimum berdasarkan skor getis global maksimum pada setiap peubah. Kemudian dari jarak optimum yang didapatkan dari langkah 3 digunakan untuk menghitung skor getis lokal. Dan yang terakhir yaitu melakukan analisis regresi gerombol dari skor getis lokal masing-masing peubah dengan metode finite mixture model. Hasil dan pembahasan melalui peta persebaran angka API di Indonesia dapat dilihat bahwa secara umum API di Indonesia cukup rendah. Hal ini dapat ditunjukkan dari 4 pulau besarnya yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi yang berstatus endemis, rendah, atau bahkan eliminasi. Dari gambar juga dapat dilihat terdapat pola bahwa semakin ke timur angka API-nya semakin tinggi. Bahkan di Pulau Papua yaitu bagian paling timur Indonesia, seluruh kabupaten atau kotanya termasuk ke dalam endemis tinggi. Nilai baku skor getis global masing-masing peubah dihitung dari jarak minimum yaitu 293 km sampai jarak maksimum yaitu 2673 km. Jarak optimum dipilih ketika nilai baku skor getis global mencapai titik maksimum dan melampaui ambang batas yang ditentukan yaitu sebesar 2. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jarak optimum yang diperoleh dari skor getis peubah API ialah 493 km, dari peubah SPR 383 km, dari peubah ABER 573 km, dari peubah Plasmodium falciparum 533 km, dan dari peubah Plasmodium vivax serta jumlah anak usia 1-14 tahun 553 km.
Skor getis lokal peubah API menunjukkan bahwa kabupaten atau kota di Indonesia saling bebas. Hal ini ditunjukkan melalui warna peta yang berwarna hijau dan orange. Kemudian terdapat beberapa kabupaten atau kota di Pulau Jawa menunjukkan warna biru, artinya masuk ke dalam wilayah cold spot. Nah, sedangkan jika dilihat dari peubah SPR, Pulau Jawa ini justru masuk ke dalam wilayah hotspot dengan beberapa kabupaten atau kota di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi masuk ke dalam wilayah cold spot. Nah, ketika dilihat dari peubah Plasmodium falciparum dan peubah Plasmodium vivax, sebagian besar Pulau Jawa dan beberapa kabupaten atau kota di Pulau Sumatera masuk ke dalam wilayah cold spot. Dan jika dilihat dari peubah jumlah kasus anak usia 2-14 tahun serta peubah ABER, sebagian besar kabupaten atau kota di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera masuk ke dalam wilayah cold spot. Dari seluruh peubah dapat dilihat bahwa Pulau Papua masuk ke dalam wilayah hotspot. Hasil perhitungan skor getis lokal kemudian dilakukan analisis regresi gerombol dan dipilih berdasarkan nilai AIC terkecil, yaitu didapat ketika jarak optimumnya 383 km dengan jumlah gerombol sebanyak 3. Berikut merupakan dugaan koefisien parameter dari persamaan tersebut. Pada gerombol 1, peubah yang mempengaruhi angka API ialah peubah X1, X2, X3, dan X5 dengan pengaruh terbesar diberikan oleh peubah X3. Dan pada gerombol 2, seluruh peubah penjelas berpengaruh nyata terhadap peubah angka API. Dengan pengaruh terbesar diberikan juga oleh peubah X3. Dan pada gerombol 3, peubah yang mengaruhi angka API ada X1, X2, X4, dan X5 dengan pengaruh terbesarnya diberikan oleh peubah X5. Berikut merupakan pemetaan nilai bagus skor getis lokal berdasarkan gerombol. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar Pulau Papua, Provinsi Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur masuk ke dalam gerombol 3. Kabupaten dan kota yang masuk ke dalam gerombol 1 berasal dari Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Provinsi Maluku, sebagian besar Pulau Sumatera, dan sebagian besar Pulau Jawa. Sedangkan kabupaten atau kota yang masuk ke dalam gerombol 2 yaitu sebagian dari Pulau Sumatera, sebagian dari Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Berikut merupakan karakteristik spasial dari masing-masing gerombol. Tanda sama dengan menunjukkan tidak terjadi autokorelasi spasial, tanda plus menunjukkan wilayah hotspot, dan tanda minus menunjukkan wilayah yang termasuk cold spot. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara masing-masing individu ditemukan adanya wilayah cold spot, namun jika digerombolkan tidak terdapat wilayah cold spot. Pada gerombol 1 dicirikan tidak terjadinya autokorelasi spasial, gerombol 2 dicirikan sebagai wilayah hotspot berdasarkan peubah SPR, dan gerombol 3 dicirikan sebagai wilayah hotspot berdasarkan peubah API, ABER, Plasmodium falciparum, dan Plasmodium vivax, serta jumlah kasus anak usia 1-14 tahun. Kesimpulan yang diperoleh, analisis gerombol spasial dengan metode finite mixture model yang dilakukan terhadap nilai bagus skor getis lokal setiap peubah menghasilkan 3 gerombol. Gerombol 1 dicirikan tidak terjadi autokorelasi spasial lokal pada semua peubah. Peubah yang berpengaruh terhadap angka API ialah SPR, ABER, jumlah kasus Plasmodium falciparum, dan jumlah kasus anak usia 1-14 tahun. Gerombol 2 dicirikan sebagai wilayah hotspot berdasarkan peubah SPR dengan seluruh peubah berpengaruh terhadap angka API. Dan gerombol 3 dicirikan sebagai wilayah hotspot berdasarkan peubah API, ABER, jumlah kasus Plasmodium falciparum, dan jumlah kasus Plasmodium vivax, serta jumlah kasus anak usia 1-14 tahun. Peubah yang berpengaruh terhadap angka API ialah SPR, ABER, jumlah kasus Plasmodium vivax, dan jumlah kasus anak usia 1-14 tahun. Pustaka yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.